Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to Jago Belajar Channel. Jago main, jago belajar dong. Sebelum mulai, mari kita berdoa dan support channel ini. Terima kasih. Squid Game adalah sebuah drama yang tayang di Netflix tahun 2021 silam. Drama ini menceritakan tentang orang-orang yang terlilit hutang atau masalah ekonomi yang serius, kemudian tergiur untuk tergabung dalam sebuah permainan. Pemenang dari permainan ini akan mendapatkan hadiah yang fantastis, yaitu sebesar 45,6 miliar won, atau setara dengan 549 miliar rupiah. Tetapi di balik hadiahnya yang fantastis, para pemain harus mempertahankan nyawanya demi bisa menjadi pemenang dalam permainan dengan tema survival ini. Salah satu tahap permainan yang harus diselesaikan oleh pemain adalah mematahkan permen dalgona atau yang biasa disebut dengan popgi, sesuai dengan pola masing-masing yang mereka dapatkan. Para pemain hanya akan dibekali oleh satu buah jarum yang dapat digunakan untuk membentuk pola dari permen tersebut. Dan apabila mereka gagal, maka pemain tersebut akan gugur. Nah, di balik uniknya permen dalgona ini, pernah bertanya-tanya nggak sih mengapa permen ini memiliki sifat keras tapi rapuh dalam waktu yang sama? Yuk, mari kita simak rahasia sains di balik permen dalgona dari serial Squid Game ini. Permen dalgona atau yang biasa disebut popgi ini dibuat hanya dari dua bahan saja loh, yaitu gula dan baking soda atau natrium bikarbonat. Proses pembuatannya dimulai dari memanaskan gula pasir di atas sebuah panci. Gula dipanaskan sambil diaduk hingga meleleh dan menjadi bentuk karamel. Saat sudah menjadi karamel, segera ditambahkan sedikit baking soda dan diaduk kembali. Campuran tersebut kemudian akan mengembang, lalu dengan segera dipindahkan ke alas anti lengket dan ditunggu hingga mengeras kembali, atau bisa dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Di balik setiap tahapannya, ada berbagai reaksi kimia yang terjadi loh. Reaksi kimia pertama yang terlibat dalam proses pembuatan dalgona adalah reaksi dekomposisi gula pasir yang mengandung sukrosa menjadi gula-gula penyusunnya, yaitu glukosa dan fruktosa. Reaksi ini biasa disebut dengan reaksi dekomposisi sukrosa. Jika dekomposisi sukrosa yang terjadi pada suhu tinggi ini berlanjut dengan suhu melebihi 120 derajat Celcius, maka akan terjadi proses karamelisasi dan mengubah lelehan sukrosa menjadi berwarna kecoklatan dan lebih kental. Perubahan fisik sukrosa yang diakibatkan oleh proses karamelisasi terjadi karena pada proses tersebut dihasilkan produk-produk hasil oligomerisasi glukosa dan fruktosa. Produk-produk tersebut adalah senyawa karamelans, dan karamelins. Setelah gula mengalami karamelisasi, ditambahkan baking soda yang merupakan senyawa natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat bila direaksikan dalam suhu tinggi akan mengalami dekomposisi menjadi natrium karbonat, air, dan gas CO2 atau karbon dioksida. Hal inilah yang menyebabkan setelah penambahan baking soda, campuran menjadi mengembang karena adanya gas CO2 yang dibebaskan dari campuran. Setelah dicampurkan natrium bikarbonat atau baking soda tersebut, campuran yang telah mengembang ini harus segera dituang di atas alas anti lengket dan dibiarkan mendingin. Pada proses ini akan terjadi kristalisasi dari karamel dengan cepat. Proses kristalisasi ini akan menyebabkan terbentuknya sebuah permen dalgona yang keras. Di saat yang sama, permen ini juga bersifat rapuh karena di dalam strukturnya terdapat rongga-rongga yang berasal dari gas yang masih terjebak dalam campuran saat proses kristalisasi. Nah, itulah penjelasan mengapa permen dalgona ini bersifat keras tetapi rapuh. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.